Lidzalika nahau an mujalasatihim bal mukhatabatihim wa sima' li kalamihim. Maka dari situlah nahau mereka pada melarang duduk-duduk dengan ahli syubhat, ngobrol dengan ahli syubhat, apalagi duduk di majelisnya ahli syubhat, duduk di majelis ilmu seolah-olah majelis ilmu diisinya sama ahli syubhat. Dilarang oleh salafus saleh, jangan diisi sama ahli bid'ah gitu, jangan, nggak boleh ya. Dikarenakan apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujalis ahlal ahwa, jangan kau duduk bersama ahli bid'ah, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka ini akan membuat hatimu jadi terkena penyakit. Oke? Al-Hasan berkata, yani Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, la tujalis sahib bid'ah fa innahu yumrid qalbak, jangan kau duduk bersama ahli bid'ah, sesungguhnya itu akan membuat hatimu jadi sakit nanti. Yang ini terkena bid'ahnya, terkena syubhatnya. Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ia berkata, man jalasa sahiba bid'ah lam yaslam min ihda thalath. Orang yang duduk-duduk dengan ahli bid'ah nih paling tidak lepas dari tiga types. Lepas dari tiga types ini orang yang duduk bersama ahli bid'ah. Imma ayyakuna fitnah li ghairi, bisa jadi dia duduk dengan ahli bid'ah. Akhirnya menjadi fitnah bagi yang lain. Tuh dia aja duduk sama sono, berarti nggak apa-apa kita mendengar. Tuh, karena kita bermanis-manis dengan ahli bid'ah. Orang menunggu sikap kita. Awam ngelihat tuh dia aja bermanis-manis dengan ahli bid'ah yang itu. Kalau gitu kita nggak apa-apa kepada mereka. Tuh akhirnya menjadi fitnah untuk orang kitanya nggak kena fitnahnya ahli bid'ah, tapi orang lain jadi kena tuh. First type yang bahaya. Okay? Yang kedua, ayyaqa fi qalbihi syai'un fayazillu bihi fayudkhiluhu Allahu an-nar. Bisa jadi dia duduk ngobrol bersama ahli bid'ah, akhirnya hatinya kena syubhatnya. Akhirnya keplesetlah dia dan terjerumuslah dia ke dalam api neraka. Kayak siapa? Pernah dengar Nafi' bin Azruq? Nafi bin Azruq, pernah dengar? Ini murid di antara murid-murid besar Ibnu Abbas. Oh, you know Ibnu Abbas dong, bro. Ibnu Abbas ini mufassir al-ummah, yang Rasul doakan baginya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, membuatlah dia faqih di dalam agama dan ajarkanlah dia kepada tafsir, sehingga para ulama ini mendahulukan tafsir Ibnu Abbas selalu. Kenapa? Doa Rasul kepadanya. Di antara muridnya nih tabi'in namanya Nafi' ibnul Azruq. Oke? Nafi' ibnul Azruq nih bandel, suka duduk-duduk sama Khawarij, suka hang out, oke, di kafe sama Khawarij. Udah dinasihatin, jangan. Mungkin Nafi' sebagaimana orang sekarang, enggak, cuman ya memang kena, nggak enak apa ini itu, atau mungkin ya tujuannya supaya Anda bisa nasihatin mereka. Ya gini gaya orang, gimana? Jangan ini itu. Masih juga. Taunya akhirnya lama-lama apa? Dia menjadi bagian dari mereka, dari Khawarij, dan jadi pembesar Khawarij, dan jadi membuat sekte Khawarij baru, namanya sekte Azariqah. Murid Ibnu Abbas, bro. Kita murid siapa sampai mau pede duduk sama ahli bid'ah? Murid Ibnu Abbas nyungsep. Kita murid siapa? Murid Ibnu Abbas nyungsep. Nggak nurut, bandel, kena deh tuh. Pertama kita nih duduk sama ahli bid'ah, bro. Nih, duduk sama ahli bid'ah, ahli syubhat. Pertama ya, oke, kita merasakan kebaikannya. Oke, kebaikannya, jasanya, pelayanannya, manisnya ini itu. Akhirnya apa? Jadi nggak enak ngebantah dia terus, nggak enak kan? Jadi nahan diri deh, udah nahan diri. Mereka duduk bersama-sama dan mulai mereka membicarakan tentang keyakinan mereka. Kita mau bantah juga nggak enak di lingkungan mereka, terus tambah nggak enaknya. Tambah kebaikan mereka diberikan pada kita, semakin kita diam dari dari kebatilan mereka, ya kan? Dan mulai mencoba mencari jalan tengah. Enggak begitu. No, ahlul haq nih tujuannya begini. Nah ini kan, ini kita bisa ketemu di tengah. Tuh, mulai setengah-setengah nih, muazanah. Iya gak? Dapat gak?
Lama-lama terus dapat kebaikan-kebaikannya. Mulai, iya sih ya ahlul haq emang begitu ya. Lama-lama terus dia masuk ke barisan sini dan menyerang ahlul haq. Tuh, syaitan itu nyeret manusia khutwa, step by step. Nggak berubah gedubrak, langsung begitu. Kaidah, oke. Bukankah ambil ilmu dari siapa? Nah, syubhat lagi ya. Syubhat lagi nih. Nggak boleh begitu, ambil ilmu dari siapa aja. Kita husnuzon aja dulu. Duduk, dengerin. Oke? Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalin. Ya salam. Iya gak? Gimana pun mereka ahli ilmu. Iya gak? PhDs kah? Doctors kah? Iya gak? Syubhat kata. Itu syubhat itu. Menjawabnya gimana? Maka kita jawab, makhluk paling jenius adalah iblis alaihi la'natullah. Ente mau duduk ngambil ilmu dari dia? Makhluk paling berilmu tuh, iblis. Hah? Atau tetap berlindung kepada Allah dari godaannya yang terkutuk? Ayo. Satu. Dua, kita beragama, ini ada kaidah beragama. Jangan beragama dengan kaidah-kaidah moral, kaidah sosial. Jangan kusut. Perkara husnudzon dan lain-lain, ini perkara duniawi, perkara agama. Maka sebaliknya nggak begitu. Inna hadzal ilma dinun, ni agama, ni ilmu ini adalah agama kalian. Lihat dari siapa kalian ambil, jangan sembarangan. Tuh. Fahim? Yang ketiga, ulama memberikan dhawabit. Kalau kebenaran datang kepada kita, akhi, kalau kebenaran datang kepada kita, maka wajib kita menerimanya. Kalaupun ahli batil yang mengatakan, dia mengatakan kebenaran. Wajib nggak kita menerima? Wajib. Kalaupun syaitan lagi yang mengatakan kebenaran, tapi kebenaran benar, wajib nggak kita terima? Wajib. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah waktu jaga harta zakat. Ingat gak? Iya kan? Syaitan bilang apa? Anda malas jelasin hadis yang panjang lagi. Syaitan bilang apa? Aku tebus diriku dengan sebuah bacaan yang apabila kau baca sebelum tidur, maka kau aman dari golonganku sampai pagi. Yaitu apa? Ayat kursi. Zain? Ditanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang, Sadaqaka wa huwa kadzub. Dalam hal itu dia jujur padamu. Benar. Tuh, bahwa baca ayat kursi mengamankan kita dari godaan syaitan sebelum tidur. Benar tuh, benar-benar kalaupun setan yang ngomong. Tapi tetap, wah kadzub, dia pendusta loh, tetap, awas. No. Iya kan? Maknanya kebenaran kalau datang dari setan lagi, kalau emang benar kebenaran, maka kita wajib menerimanya. Tapi bukan maknanya kita duduk kepada ahli bid'ah, ahli syubhat, bukan. Awas. Kalau ahli bid'ah, ahli syubhat bilang 1 tambah 1 2, wajib kita terima, benar kok. Tapi apakah maknanya kita sengaja duduk di majelis ilmu ahli bid'ah? Nggak boleh. Tuh, kita di tengah. Tuh, ahli sunnah di tengah. Oke? Sebagian kaum ghulu, sebagian gelo. Sebagian ghulu bilang, nggak. Kalau ahli bid'ah yang mengatakannya, kalaupun itu hak, maka katakan itu batil. Jangan kita terima. Ghulu, nggak boleh. Hak harus kita terima. Oke? Berlebihan tuh. Sebagian lagi, ini terlalu percaya diri, seolah-olah kuasa hatinya berada di tangannya, nggak di tangan Allah. Sehingga mereka berkata, nggak boleh begitu. Kita husnudzon aja, kita duduk dulu, kita dengar dulu dia ngomong apa. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggal. Tuh, padahal kuasa hatinya berada di tangan Allah. Gimana kalau Allah takdirkan masuk ke situ syubhat? Seolah-olah kuasa hatinya berada di tangannya nih. Yang golongan kedua nih, apa? Way to self confidence yang berlebihan. Seolah-olah kuasa hati mereka selamat atau tidak dari syubhat itu adanya di tangan mereka. Ahlus sunnah di mana? Selalu di mana ahlus sunnah? Di tengah, wasat. Oke, kebenaran apabila telah datang kepada kita, maka wajib kita menerimanya, siapapun yang mengatakan. Tuh, kaidah tuh. Tapi bukan maknanya kita duduk-duduk sengaja mendengarkan ahli bid'ah. Nggak begitu maknanya, awas.
Dapat ya? Itu kaidah itu. Aneh sih kalau jadi ente dulu dapat kaidah gitu, anak catat tuh. Ya. Zeh? Wa imma yaqul wallahi ma ubali ma takallamu wa inni wasiq bi nafsi faman amina Allah ala dinihi tarfata ainin sallabahu iyah. Ya. Dan type yang ketiga adalah orang yang terlalu pede tadi, yang berkata demi Allah aneh ini nggak dengerin dia mau ngomong apa, demi Allah nggak kena ke hati aneh, nggak kena. Ana wasiq bi nafsi, aku yakin dengan kekuatanku. Oke? Nah, orang yang kayak gini yang udah ngerasa terlalu pede, seolah-olah dia nggak kena makar Allah, malah yang kayak gini terkena oleh makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Oke? Malah sallabahu iyah, malah beneran Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan padanya kesesatan. Itu yang terjadi bahkan pada seorang murid besar Ibnu Abbas, Nafi' Ibnul Asruk. Ya. An Abi Qillabah rahimahullah ia berkata, la tujalisu ahlal ahwa. Janganlah kalian duduk-duduk bersama ahli ahwa, ahli hawa. Wala tujadiluhum, jangan juga kau debati mereka. Fa inni la aman ayyughmisukum fi dhalalatihim. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan memasukkan kalian, menenggelamkan kalian di dalam kesesatan-kesesatannya. Aw yulbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau menipu kalian, memperdaya kalian tentang perkara-perkara yang dulunya sebelumnya kalian ketahui. Oke? Cuman terkena makar mereka, akhirnya terjerumus ke dalam kesesatan mereka. Maka ikhwani rahimakumullah, iyakum, hati-hati dari duduk dengan ahli. Syuf, duduk dengan ahli bid'ah dulu. Ada yang lebih bahaya daripada duduk dengan ahli bid'ah, syuf. Nih, dan ini terkena banyaknya kaum muslimin kena. Apa? Duduk dengan ahli bid'ah ini duduk 1, 2, 3 jam terus kita pergi kan? Iya kan? Ada yang lebih bahaya. Itu aja udah bahaya. Ada yang lebih bahaya. Apa? Satu grup WhatsApp dengan ahli bid'ah. Ente 24 jam dengan ahli bid'ah. Dia selalu menyerukan, dia selalu menampakkan ide-idenya, seruan-seruannya, dalil-dalilnya. Akhirnya datang kepada Ustadz. Ustadz, nih teman aneh di grup nih, dia suka ngomong begini terus nih, tat ini itu. Yang salah bukan teman ente, yang salah ente. Kenapa di situ? Duduk sama ahli bid'ah beneran 3-4 jam pergi kita, iya gak? Tapi satu grup WhatsApp sama ahli bid'ah 24/7, bro. Anytime dia bisa lontarkan syubhatnya, anytime kau bisa membacanya. Keluar dari grup-grup syaitani itu. Iya, nggak ada ahli bid'ah sih, cuman semuanya awam penuntut ilmu. Cuman orang-orang yang udah yakin dengan keyakinan, akhirnya apa? Seringkali membawakan ide-idenya, menampakkan di grup apa namanya? Apa kalau ngirim ke grup apa namanya? Share-share di grup, syubhat-syubhatnya dan lain-lain tuh. Iya kan, share ya? Sorry, aneh nggak kena begitu, jadi nggak paham. Nggak tahu anak. Aneh anti medsos, no Instagram, no Facebook, no dunia maya. Itu sepupunya dunia gaib. Ya, kalaupun anak ada mungkin di dunia maya, bukan anak yang masukin diri anak. Ada tim. Anak nggak bikin gitu. Ya, ini orang share semau-maunya tuh. Kalau kau tahu ini batil, kau tahu ini yang di-share batil, oke? Yang kau, misal kau berilmu, kau tahu bahwa yang di-share batil, oke? Kau punya kewajiban untuk membantahnya dan menyelamatkan kawan-kawanmu yang lain di grup yang tidak tahu bahwa ini batil. Setiap ada kebatilan, kau bantah. Kebatilan, kau bantah. Takalluf gak? Memberatkan diri akhirnya kan? Ngapain? Suruh siapa masuk situ? Diam, capek. Akhirnya nggak ngomong. Kau mendiamkan kesesatan beredar sementara kau berada di situ. Harusnya kau bisa membantahnya. Tuh, dosa juga diam, sama. Keluar, jangan hapus. Sign out,
sign out ya. Leave group. Iya dah, itu dah. Apaan kayak? Tinggalin tuh grup. Tinggalin tuh grup. Atau grup yang diatur benar-benar, nggak boleh ada yang posting anything. Tuh. Gitu. Nggak boleh ada yang posting. Ini kita cuma teamwork, tim kerja. Tim kerja yang cuman kita buat grup ini untuk bekerja kerjaan kita. Nggak usah posting anything ini. Tuh, bikin aturan begitu. Kalau nggak bisa diatur begitu, keluar. Itu termasuk bentuk duduk dengan ahli bid'ah konkret di masa ini.